warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmatnya dan begitu banyak nikmat-nikmat diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat kembali menunaikan ibadah sholat subuh di pagi yang cerah. Salawat beserta salam yang senantiasa tercurah selalu pada baginda junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul, sahabat, keluarga dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan ini. Memasuki puasa kita yang ke-20, izinkanlah saya menyampaikan kurikulum sederhana. Adapun kurikulum ini saya berjudul tolong menolong dalam kebaikan dan Islam. Dalam ilmu sosiologi, manusia dapat disebut sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia dikaruniai unsur jasmani dan rohani, serta memiliki ciri khas yang corak pribadi manusia sendiri. Sedangkan sebagai makhluk sosial, keberadaan manusia tidak lepas antara satu dan yang lainnya atau saling membutuhkan. Oleh karena itu, dengan kodrat tersebut, di dalam agama Islam kita juga diajarkan untuk saling menolong satu sama lain, terlebih dalam hal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Adapun ashabul nuzul surat tersebut adalah peristiwa Hudaybiyah tahun Hijriah yang tidak saya bahas dalam satu subuh kali ini. Perintah tolong menolong berkaitan erat dengan ketakwaan. Manfaat tolong menolong tidak hanya berdampak pada orang yang ditolong, tetapi juga yang menolong, yaitu balasan pahala yang besar dan bahkan mendapatkan predikat yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala dan juga nama kita. Imam Asy-Syawarani menjelaskan bahwa hal tolong menolong merupakan perkara yang tidak bisa terjadi dalam kehidupan dunia. Kita hidup berdampingan dan saling berbunyi atau memerlukan satu sama lain. Kita semua dapat membantu saudara kita dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki sendiri. Apabila kita orang yang mampu, kita dapat membantu saudara kita yang kurang mampu. Membantu saudara kita juga bisa dengan ilmu atau skill yang kita miliki. Janganlah kita pelit dengan ilmu, berbagi ilmu juga dapat menolong orang lain. Kalau menolong juga bisa dengan tenaga. Dengan tenaga yang kita miliki, kita dapat bahu-bahu kalau menolong dalam hal-hal kebaikan. Perpaduan antara tenaga dan sosial mungkin kita dapat lihat dalam kerja bakti yang diadakan oleh DKI Cikarang sebelum Ramadan. Ada yang membersihkan, menebang bambu, ada yang membuat spanduk, memasang tali, bahkan memperbaiki spanduk. Seperti tolong-menolong dalam sebuah kerjasama tim. Begitupun bila kita membeli barang atau dagangan orang yang saudara kita yang sudah berjualan, mungkin barang tersebut misalkan sendal Pak ya, datang dari Bandung ke saudara kita, harganya murah, tapi kita tidak beli karena tidak suruh banyak sendal, bahkan tidak butuh. Mungkin dengan kita membelinya walaupun murah, mungkin dapat membantu dia untuk dapat terus bekerja. Begitupun hal sederhana seperti memberi semangat pelanggan kita atau penjual kita yang sedang berjualan. Sangat seru seperti itu seterusnya. Mungkin hal itu dapat membuat tenaganya
kembali penuh begitu baik. Hal-hal sederhana seperti itu mungkin dapat kita lakukan untuk memberikan senyuman kepada orang lain. Kalau yang buruk ataupun yang sebaliknya mungkin yang terjadi di Kelurahan Sumba di RW 1 terjadi pencurian sepeda motor. Dengan skill yang dimiliki mungkin mereka kalau menolong juga ya dalam hal keburukan. Ada yang menyiapkan pencurian dengan gambar dan seterusnya, ada yang mengeksekusinya, ada juga yang siap membantu kalau apa yang mereka lakukan itu ketahuan dan seterusnya. Dan juga ada penandanya. Itu sebuah tolong menolong atau kerjasama yang buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kami juga sebagai pengurus juga meminta kepada bapak-bapak berjamaah untuk menolong kami sebagai pengurus dalam bekerjasama dalam menjaga barang-barang kita, terutama ketika kita sedang akan pergi mudik. Maka di penghujung Ramadan ini, marilah kita jadikan momen yang tepat untuk menambah amal kebaikan kita dengan menolong sesama, terlebih pada mereka yang tengah mengalami kesulitan. Saya juga punya pengalaman pribadi waktu itu baru pensiun. Saya ingat kerja gaji teman-teman itu kalau nggak salah hampir 2 digit kan. Yang saya bawa ada sepatu kan. Sepatu harganya 100.000. Saya mengambil cuma 10.000. Tetapi ya entah kenapa ya, karena mungkin bukan rezeki juga ya, teman-teman takut melihat saya bawa sepatu lagi. Tidak beli baik. Jadi pergi saya penuh, tas saya pulang pun penuh. Masya Allah, itu menjadikan saya down dan patah semangat. Mudah-mudahan dengan hal ini membuat kita juga akan terputus hati kita untuk membeli dagangan saudara kita. Mungkin kita tidak perlu ya, tapi mungkin itu rezekinya mereka. Jangan takut kita membuat mereka kaya walaupun kita membeli produk-produk mereka. Demikian Bapak. Siapapun, sabda Nabi, siapapun yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang suka menolong, agar kita dimudahkan oleh Allah dalam setiap langkah kita dalam kebaikan yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.